Hahaha, apa kabar sahabat artikel MOBA? Kali ini, saya akan membacakan lanjutan alur cerita pemuda kaya. Tapi sebelum mendengarkan kisahnya, silakan cari posisi yang nyaman, jauhi keramaian, dan jangan lupa, pasang handsetnya. Dan inilah, lanjutan alur cerita pemuda kaya, pemilik puluhan bisnis, yang hidup sederhana. Episode 115. Terlihat saat itu, setelah memperkenalkan Aditya pada bos dan beberapa temannya, Erika pun langsung mengajak Aditya masuk ke ruangan tempat dia biasanya menyiarkan siaran radio untuk memulai sesi tanya jawab dengan Aditya. Sesampainya di ruangan tersebut, Erika pun berkata, "Oh ya Pak Presdir, apa bisa kita mulai siarannya?" Mendengar ucapan itu, Aditya hanya menganggukkan kepala, tanda mengiyakan ucapan Erika tadi. Setelah itu terlihat, Erika pun mulai menghidupkan beberapa perangkat untuk memulai siaran radio tersebut. Setelah itu terdengar, Erika berkata, "Hai semua, kita kembali mengudara di frekuensi 105.7 FM, Lasmon Radio," ucap Erika, membuka acara tersebut. Setelah itu terdengar lagi, Erika berkata, "Selamat siang para pendengar setia Lasmon Radio. Selama 1 jam ke depan, Erika akan mengisi ruang dengar Anda, bersama seorang miliarder muda, yang saat ini, sedang menjadi topik perbincangan hangat, dari seluruh media yang ada di negara kita. Pasti kalian pada penasaran kan, siapa miliarder muda itu?" ucap Erika. Setelah itu terdengar lagi, Erika berkata, "Biar kalian tidak penasaran, Erika akan memberitahukan, kalau bintang tamu kita kali ini, adalah Presiden Direktur dari perusahaan Orion. Jadi jangan kemana-mana ya guys. Karena kali ini, Erika akan mengupas tuntas, segala sesuatu tentang si miliarder muda ini," ucap Erika, memulai siaran radio tersebut. Sementara di lokasi yang berbeda, para bos dari stasiun TV dan media, yang mendengar kabar bahwa, saat ini, CEO dari perusahaan Orion, sedang berada di Lasmon Radio. Spontan para bos itu pun, langsung menghubungi para wartawannya, untuk memberikan informasi tersebut. Terlihat saat itu, Peter dan para wartawan lain, yang mendapat kabar tersebut. Mereka pun, langsung bergegas pergi ke stasiun radio, tempat di mana Erika bekerja. Sementara Erika terdengar saat itu, ia mulai berkata pada Aditya, "Oh ya Pak, berapa umur Anda sekarang?" 27 tahun, sahut Aditya. Para pendengar, kalian dengar sendiri bukan? Ternyata Presiden Direktur dari perusahaan Orion, masih sangat muda, ucap Erika, lalu melanjutkan pertanyaannya. "Apa Anda sudah memiliki keluarga?" Mendengar ucapan itu, Aditya pun tampak bingung, lalu berkata, "Maksudnya apa ya?" "Oh sorry Pak sorry," ucap Erika, lalu kembali berkata, "Maksud saya, apa Anda sudah memiliki istri?" ucap Erika. "Belum, saya belum memiliki istri. Tapi saat ini, saya sedang menjalin hubungan dengan seorang gadis, yang berada di negara tempat asalku," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun kembali berkata, Oh, para pendengar jangan ada yang patah hati ya. Ternyata Presdir ganteng ini, sudah punya kekasih, ucap Erika, lalu kembali berkata, "Oh ya Pak, memangnya Anda berasal dari negara mana?" "Indonesia. Saya berasal dari Indonesia," sahut Aditya. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri untuk negara Anda. Karena dari sekian banyak kandidat, malah Anda yang terpilih, untuk menjadi CEO di perusahaan Orion, ucap Erika. Setelah itu terdengar lagi, Erika berkata, "Oh ya Pak, saat Anda sukses, semua orang ingin tahu tentang Anda. Dan yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita tahu, kalau saat ini kita sukses atau tidak," ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, "Masa lalu, sukses dan tidaknya kita, masa lalulah yang menjawab semua itu. Di mana kita dulu, dan di mana kita sekarang, dengan itu, kita akan mengerti, kita sudah sukses ataupun tidak," sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun kembali berkata, "Pernahkah Anda bermimpi akan sukses seperti saat ini?" "Tidak, saya tidak percaya dengan mimpi. Saya hanya percaya kenyataan," sahut Aditya.
Wow, begitu rupanya, ucap Erika, lalu kembali bertanya. Oh ya Pak, menurut kabar yang beredar, total gaji Anda per tahunnya mencapai 250 juta dolar, atau setara dengan 1,9 triliun, plus 25% saham dari perusahaan Orion. Apa semua itu benar, atau hanya sekedar berita hoaks, ucap Erika. Ya, semua itu benar. Tapi lebih tepatnya, 290 juta dolar, ditambah hak kepemilikan dari 25% saham di perusahaan Orion, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, wow, penghasilan yang fantastis, ucap Erika, lalu kembali berkata, bisa dibilang, saat ini, Anda telah menjadi miliarder muda, yang mempunyai penghasilan yang sangat fantastis. Dengan gaji per tahun yang mencapai 290 juta dolar, tentunya Anda sangat bahagia bukan? Ucap Erika. Terlihat saat itu. Saat mendengar ucapan Erika, Aditya pun menarik nafas panjang, lalu berkata, uang, sukses, bahagia, ucap Aditya, lalu kembali berkata, saat saya masih duduk di bangku kelas 5 SD, ayah meminjam uang sebanyak 20 dolar, atau setara dengan 280 ribu rupiah. Dan setiap kali ditagih oleh si pemberi pinjaman, ayah selalu tak memiliki cukup uang untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Dan setiap kali, ayah selalu meminta kelonggaran waktu. Dan jika sudah seperti itu, si penagih selalu mencaci maki ayahku, dengan sebutan orang tidak berguna, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun terdiam, tak lagi melanjutkan perkataannya. Setelah itu terdengar lagi, Aditya berkata, setiap kali mendengar cacian yang dilontarkan pada ayahku, perasaanku langsung bercampur aduk. Ada rasa marah, sedih dan benci. Namun saat itu, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya air mata yang bisa saya keluarkan. Dan saat hari di mana ibuku melihatku yang seperti itu, ditambah lagi dengan rasa takutnya, kalau si penagih akan datang lagi. Sejak saat itu, ibuku selalu mengunci pintu rumah, saat di mana tanggal si pemberi pinjaman itu datang, ucap Aditya, lalu kembali berkata, lebih dari miliaran dolar yang bisa saya hasilkan saat ini, saya masih mengingat jelas, rasa sakit, saat dimana, saya tak memiliki 20 dolar, untuk mengembalikan pinjaman ayahku, ucap Aditya. Sementara Erika, yang awalnya mengira bahwa, Aditya terlahir dari keluarga kaya. Namun saat mendengar cerita tersebut, Erika pun langsung terdiam, tak berani untuk melanjutkan pertanyaannya. Tak berapa lama kemudian terdengar lagi, Aditya berkata, menurutku, uang memang sesuatu yang aneh. Karena uang bukan segalanya, namun semuanya butuh uang, ucap Aditya, lalu berkata pada Erika, hei, apa masih ada yang ingin Anda tanyakan? Pak, maaf saya jadi terbawa suasana, sahut Erika, lalu kembali melanjutkan pertanyaannya. Namun, belum sempat Erika berkata, tiba-tiba terlihat, Pak Simon datang menghampirinya, lalu berkata, di luar ada banyak wartawan, yang ingin mewawancarai orang yang kamu bilang presidir dari perusahaan Orion ini, ucap Pak Simon, dengan berbisik pada Erika. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, dia memang presidir Orion Pak, sahut Erika. Sudahlah, sekarang kamu tutup siarannya, dan biarkan orang ini keluar menemui para wartawan itu, ucap Pak Simon, lalu beranjak meninggalkan ruangan tersebut. Ternyata saat itu, Pak Simon masih tidak percaya, kalau Aditya adalah presidir dari perusahaan Orion. Sementara Erika, ia pun melihat ke arah jam. Masih ada waktu 20 menit lagi, gumam Erika, lalu berdiri, dan langsung mengunci pintu ruangan tersebut. Setelah itu terdengar, Erika kembali berkata, oh ya Pak, menurut cerita Anda tadi, bisa disimpulkan, Anda bukan terlahir dari keluarga kaya. Apa bisa Anda beritahukan pada kami, tentang pekerjaan orang tua Anda? Mendengar ucapan itu, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, saya anak tunggal dari sepasang suami istri, yang pekerjaannya hanyalah seorang buruh tani. Mendengar ucapan itu, Erika pun kaget, lalu berkata, oh my God. Kalian dengar sendiri bukan? Ternyata si miliarder muda ini, terlahir dari keluarga petani.
Dan buat anak muda yang manja, karena terlahir dari keluarga berada, kalian tentunya malu dong, kalau sampai kalah sama si presdir ganteng ini, ucap Erika, lalu kembali berkata. Satu lagi Pak, ini merupakan pertanyaan terakhir saya, untuk memotivasi anak-anak muda di negara ini, yang hobinya clubbing, dan hamburin duit orang tuanya. Silakan, selagi saya bisa menjawab, saya akan menjawab pertanyaan itu, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, saya ingin tahu, dan pastinya para pendengar juga ingin tahu, apa definisi sukses menurut versi Anda, ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, tak ada, menurut saya tidak ada yang namanya definisi sukses. Karena di saat Anda sukses, Andalah yang akan menjadi definisi itu, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, sungguh pemikiran yang luar biasa. Para pendengar dengar sendiri bukan? Penjabaran yang dikatakan oleh si miliarder muda ini, ucap Erika, lalu kembali berkata. Berhubung 1 jam sudah, Erika beserta presdir dari perusahaan Orion, mengisi ruang dengar kalian. Maka Erika akan segera menutup acara ini. Dan silakan teman-teman request, siapa bintang tamu yang harus Erika undang lagi, ucap Erika, lalu menutup siaran radio tersebut. Waduh, terima kasih banyak Pak, karena sudah bersedia menjadi bintang tamu di stasiun radio ini. Moga dengan hadirnya Anda, bisa menaikkan rating dari stasiun radio ini, ucap Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, ya sama-sama. Tapi kalau bisa, panggil namaku saja, tidak usah pakai Anda, ataupun Pak. Mengingat status Anda di perusahaan Orion, sepertinya agak kurang sopan, kalau saya memanggil Anda seperti itu, sahut Erika. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, itu hanyalah sebuah status, dan akan jauh terdengar akrab, kalau kamu memanggil namaku saja. Ya baiklah kalau seperti itu, sahut Erika. Di sela percakapan itu, tiba-tiba terdengar, Pak Simon mengetuk keras pintu studio tersebut. Mendengar ketukan itu, Aditya pun berkata, itu ada apa ya? Oh, itu mungkin si bos, sahut Erika. Loh kok ngetuk pintunya kayak gitu, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berkata, hehehehe, soalnya pintunya saya kunci. Loh, kok dikunci? Emang ada apa? Ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika kembali berkata, itu, tadi si bos bilang, di luar ada banyak wartawan, yang ingin bertemu dengan kamu. Mungkin mereka tahu kamu di sini, dari siaran tadi, ucap Erika, lalu kembali berkata, oh ya, kalau kamu tidak ingin bertemu dengan para wartawan, kamu keluar lewat pintu belakang saja. Tapi, motorku ada di parkiran loh, sahut Aditya. Mendengar ucapan itu, Erika pun berpikir sejenak, lalu berkata, kalau gitu gini aja, kamu tunggu aku di gang yang ada di belakang studio ini. Biar nanti motormu, saya yang bawa ke sana, ucap Erika. Oke deh, sahut Aditya, lalu memberikan kunci motor miliknya. Setelah itu terdengar, Aditya berkata, bukain bos kamu tuh. Mendengar ucapan itu, Erika pun, langsung bergegas membuka pintu ruangan tersebut. Kamu dengar enggak tadi saya bilang apa, ucap Pak Simon, dengan nada membentak. Maaf Pak, ini kesempatan yang sangat langka, makanya saya mengabaikan perintah Bapak, sahut Erika. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun berkata, saya yang punya stasiun radio ini. Dan karena kamu tidak mendengar perintahku, maka mulai sekarang, kamu saya pecat. Sekarang pergi dari sini, ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, maaf Pak, tadi saya yang meminta Erika, untuk mengunci pintu studio, jadi tolong jangan salahkan dia. Mendengar ucapan Aditya, Pak Simon pun berkata, kamu juga enggak usah ikut-ikutan. Ini semua gara-gara kamu, sampai para wartawan berbondong-bondong datang ke sini. Kamu pikir saya percaya, kalau kamu ini presdir dari perusahaan Orion? Mana ada, seorang pemegang jabatan tertinggi di sebuah perusahaan ternama, datangnya pakai motor butut, ucap Pak Simon, lalu kembali berkata pada Erika. Sekarang juga, kamu bawa orang ini pergi dari tempat ini. Iya Pak, sahut Erika, lalu berkata pada Aditya. Ayo Dit, saya antar ke pintu belakang.
Tunggu, ucap Pak Simon, lalu kembali berkata, untuk apa lewat pintu belakang? Maaf Pak, Aditya tak ingin menemui para wartawan, makanya saya mengantar dia lewat pintu belakang. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun tertawa, lalu berkata pada Aditya, kenapa, apa kamu takut kalau kedokmu terbongkar? Pantas saja, kamu memilih mengisi acara di siaran radio, daripada di TV dan majalah bisnis, ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, saya mau mengisi acara dimanapun itu hak saya, bukannya dengan sesi Q&A tadi, rating stasiun Anda akan naik. Seharusnya Anda berterima kasih pada Erika, karena sudah mengundang saya ke tempat ini, ucap Aditya. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun ingin berkata. Namun tiba-tiba, Erika menarik tangan Aditya, lalu berkata, ayo Dit, mending sekarang kamu pergi dulu, biar urusan sama Pak Simon, nanti saya yang selesaikan, ucap Erika, sambil melangkahkan kakinya. Di sela itu terdengar, Pak Simon berkata, Erika, ingat pengambilanmu bulan ini. Sebelum kamu keluar dari sini, kamu sudah harus melunasi semua itu, ucap Pak Simon. Mendengar ucapan itu, langkah Erika pun langsung terhenti. Setelah itu terdengar, Erika berkata, tapi Pak, tidak ada tapi-tapian, ucap Pak Simon. Mendengar ucapan Pak Simon, Aditya pun berkata, maaf Pak, bukannya Anda yang memecat dia. Seharusnya jika seperti itu, dia harus dibebaskan dari segala hutangnya pada Anda, karena ini bukan kemauan dia untuk berhenti bekerja pada Anda. Mendengar ucapan itu, Pak Simon pun terdiam, memikirkan ucapan Aditya tadi. Setelah berpikir sejenak, Pak Simon pun berkata, saya tidak peduli, yang jelasnya, dia harus membayar semua pengambilannya, ucap Pak Simon. Sementara Aditya mendengar ucapan itu, ia pun berkata, baiklah, berapa total hutang Erika pada Anda, biar saya yang akan membayarnya. Semuanya $500, sahut Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, oke, sebutkan nomor rekening Anda, agar uangnya bisa saya transfer. Hei, dia ambilnya uang cash, jadi pengembaliannya juga harus cash, sahut Pak Simon. Mendengar ucapan itu, Aditya pun berkata, baiklah, besok tepat pukul 9 pagi, saya akan membawakan uang itu pada Anda, sahut Aditya. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya.